insya Allah dengan adanya program festival film pendek ini, kami akan menemukan banyak bakat-bakat hebat dari para filmmaker yang ada di Sumatera Selatan yang insya Allah bisa bersinergi, ya kan? Harusnya kita bisa ikut andil dalam peta entertain di bumi Indonesia ini, ya, dengan menampilkan potensi yang ada di Sumatera Selatan. Jadi Dul Muluk Dul Malik ini yang pasti kan terinspirasi dari ikonnya Sumatera Selatan, seni teater Dul Muluk, ya kan. Ini juga sebenarnya atas usulan Pak Fatoni, ya, beliau menyampaikan ke saya, coba buat film dengan slogan-slogan, kalimat-kalimat ikon yang ada di Sumatera Selatan. Misalnya, ado gawe. Iya sih. Nah, mana kau? Ado gawe. Ado loka sih lagi. Ado loka, ado gawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf pengunjung, berapa hari ini kami tidak memproduksi karena berdekatan dengan Hari Raya Idul Adha. Tapi inilah rezekinya punya studio podcast. Kali ini malam-malam didatangi langsung oleh saudara hebat, budayawan dari Sumatera Selatan yang sudah membawa nama harum Sumatera Selatan di tingkat nasional. Kita sapa langsung Kak Aditya Gumai. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Mana dulur? Ini nah, dari awal saya dikasih tahu kalau beliau pasti dah dalam bahasa Palembang. Paham ya. Sudah lama nggak ke Palembang kan, gara-gara membuat lagi film Dul Muluk Dul Malik ini, jadi semakin terlatih lagi bahasa-bahasa Palembang yang lama tuh, jadi belajar lagi. Tapi tiap tahun tuh ada waktu khusus nggak sih ke Palembang sih, Kak? Keluarga tuh sebenarnya sudah banyak di Jakarta semua, ada ponakan di Palembang, tapi dalam beberapa tahun belakangan ini kan, sejak film Ada Surga di Rumahmu itu kan, jadi beberapa kali datang kan. Ya alhamdulillah sekarang sudah diundang lagi oleh pihak TVRI untuk bisa membantu, ya, sharing-sharing untuk anak-anak muda di Palembang supaya bisa berkarya sebagai filmmaker. Insya Allah bakal tambah sering lagi. Nah, ini pengunjung, tanpa saya mulai, beliau sudah mengatakan kalau bakal sering ke Palembang, berarti lagi banyak proyek ya? Ya, proyek kebaikan. Sesuai dengan tempat podcast gitu ya. Ya, rumah kebaikan. Iya, Alhamdulillah. pasti. Kak, izin nanya, Kak. Ya. Kakak kan ibu dari Lahat ya? Ya. Ini ke Lahat pernah ada, Kak? Ya, pernah pasti. Benar. Nah, terakhir kemarin aku baru datang lagi kan lewat Lahat itu. Tapi ini sebenarnya aku ke Lahat itu ketika aku kelas 1 SD. Dan itu terjadi di tahun 1971. Masya Allah, Kak, itu lewat mana jalan? Dan tahu ya, aku waktu ke Lahat itu aku ingat selalu terkenang, ya, ketika kecil ke Lahat sama emak itu, kami mandi di air Lematang tuh masih bening seperti air mineral, dingin, bening dengan batu-batu besar. Rumah keluarga tuh pas di pinggiran air Lematang itu, nah, ya kan, ada makam juga di situ Puyang kan. Jadi begitu lewat sana, mana air Lematang yang ku dulu berenang gitu kan, sudah keruh gitu kan, sedih juga ngeliatnya. Kak, kalau dengar cerita kayak itu, pengen gak sih, Kak, bikin film-film tentang daerah-daerah di Sumatera Selatan? Ya pastinya mau, ya, karena bahkan aku kan sudah membuat 27 film pendek Piala Gubernur Jawa Barat. Jadi aku buat dengan para wali kota dan bupati yang ada di Jawa Barat. Jadi para bupati wali kota main dalam film pendek yang aku buat itu, dan kami juga membuat ajang Festival Film Pendek Piala Gubernur Jawa Barat. Itulah yang ingin aku buat lagi di sini, gitu, dengan membuat Festival Film Pendek Piala Gubernur Sumatera Selatan. Itu tadi yang jadi bahan pembicaraan dengan TVRI juga di Sumatera Selatan ini. Insya Allah dengan adanya program Festival Film Pendek ini, kami akan menemukan banyak bakat-bakat hebat dari para filmmaker yang ada di Sumatera Selatan yang insya Allah bisa bersinergi, ya kan. Nah ini, Kak, ini kan dari film Dul Muluk Dul Malik ini kan kayaknya jadi pembicaraan di Sumatera Selatan. Bahkan izin loh, Kak, beberapa, ini saya harus ngomong pengunjung, beberapa ya staf kepala daerah menghubungi, bertanya,
bikin film tuh susah dah, bikin film tuh mahal dah. Pengen daerah kami dibikin film. Kalau ada pemerintah kabupaten kota yang mau bikin film kerjasama dengan Kadin, gimana? Ya, itu sebenarnya juga sudah kami lakukan dengan Kabupaten Bekasi ya, baru jadi filmnya, dan sekarang akan menyusul beberapa kabupaten lain di daerah Jawa ya. Yang terbaru sebentar lagi dengan Kabupaten Pekalongan dan juga Kota Pekalongan. Nah, jadi kalau di Sumatera Selatan ini ada bapak-bapak ya, ibu yang menjabat menjadi bupati, wali kota, ingin mengangkat potensi daerahnya dikemas dalam sebuah film ya, bukan seperti film dokumenter pastinya, sebuah film fiksi yang bisa menggugah kesadaran masyarakat di daerahnya masing-masing atau juga masyarakat yang lebih luas ya di Sumatera Selatan, di Indonesia ya. Kami siap bekerja sama gitu. Oke, kalau melihat potensi Sumatera Selatan, daerah-daerahnya itu dijadikan film, berdasarkan cerita sudah banyak belum terekam di Kakak? Iya, yang pasti bahwa orang di luar Sumatera Selatan ini kan harus tahu ya keberadaan Sumatera Selatan dengan berbagai macam potensinya gitu. Nah, inilah yang harus diangkat, karena aku tuh sebenarnya sebagai putra daerah ya merasa itu kan. Aku ngerasa begini, banyak film-film dengan latar belakang daerah lain seperti film agak lain yang menggunakan dialek Sumatera Utara ya kan, atau film KKN Desa Penari atau juga Badarwih yang menggunakan dialek daerah Jawa ya, atau film Kabayan dengan Sundanya dan lain sebagainya. Nah, bahkan ada film-film besar yang juga memakai latar belakang Sumatera Barat ya, seperti Hamka ya, tenggelamnya kapal Van de Wijk, ada Padang, ada Makassar. Itu merasa harusnya Sumatera Selatan juga bisa populer ya, bahasanya, budayanya. Nah, itulah, bukan cuma sekedar orang di luar Sumatera Selatan taunya cuma Wong Kito Galo gitu kan, slogan yang selalu terdengar di mana-mana gitu kan, dan juga bukan cuma sekedar pempek saja yang dikenal kulinernya. Harusnya kita bisa ikut andil dalam peta entertain di bumi Indonesia ini ya, dengan menampilkan potensi yang ada di Sumatera Selatan. Ini pertanyaan ini boleh dijawab, boleh tidak, tapi kalau dijawab inilah pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh orang. Mahal dah Kak, budgetnya Kak? Sangat tergantung sebenarnya. Gimana artinya kita bisa buat dengan hanya ratusan juta, tapi bisa juga dengan miliaran rupiah gitu kan. Semua kan tergantung konsep cerita ya kan, dan bintangnya siapa gitu kan. Terus apakah ada banyak CGI atau teknologi yang harus digunakan ya kan. Saya membuat film di Kabupaten Bekasi itu kurang dari 1 miliar, tapi saya baru membuat dealing dengan satu perusahaan yang akan bekerja sama dengan Hollywood, nilainya 500 M sampai 1 triliun. Masya Allah. Film tentang komodo, jadi kita mau bikin seperti Jurassic Park, dan itu memang dikerjakan oleh sineas dari Hollywood yang bekerja sama dengan produser dari sini, dan saya diminta untuk menjadi orang yang memberikan satu service ya, namanya production house service di Indonesia. Apa yang dibutuhkan dari Hollywood itu lokasi, peralatan, kru, pemain dari Indonesia itu diberikan ke saya sebagai jembatannya gitu kan. Nah, artinya aku mau bilang bahwa film itu bisa dibuat cukup murah, bisa dibuat sangat mahal, tergantung kita mau membuat film itu sespektakuler apa gitu. Benar. Tapi bukan berarti film dengan nilai yang tidak terlalu besar itu juga tidak punya penonton ya kan. Film-film daerah seperti kemarin ada Makassar buat dengan film Panainya ya, dengan kabarnya 500.000 penonton lebih hanya di Palu dan Makassar. Dan kemudian juga muncul film Papua, tahu nggak? Papua tuh hidup loh filmnya, film daerah mereka, bahasa mereka, pemain dari daerah mereka. Ada yang nonton? Kawanku tuh yang membuat dan nontonnya itu, kabarnya kawanku yang sutradara dan produser film di Papua ini cerita, dia itu ditayangkannya tuh di stadion olahraga dengan layar besar. Tahu harga tiketnya berapa? Duduk di tribun 100.000, duduk di sofa buat para pejabat depan 500.000, dan laku full. Stadion bola kan? Stadion bola. Nah, artinya potensi film daerah itu sebenarnya sangat besar. Apalagi kalau pemerintah di daerahnya masing-masing ikut turun
mensupport, kemudian menghimbau, merekomendasikan, ya kan, atau bahkan mencarikan CSR dari berbagai perusahaan BUMN yang menggerakkan pelajar untuk nonton. Nah, berarti filmnya apa? Film yang membawa kebaikan, seperti juga misinya Rumah Kebaikan. Siap ini. Ini sangat benar sekali. Yuk, Sumsel punya banyak BUMD, BUMN, TBA, Pusri, semuanya ada di sini. Benar gak ya, mempromosikan provinsi tidak harus dengan dana anggaran APBD sebenarnya ya. CSR itu kan banyak yang kan peraturan di undang-undang kan 10% dari margin keuntungan dari sebuah perusahaan kan harus disimpan sebagai dana CSR, Corporate Social Responsibility, yang artinya bukan cuma digunakan untuk kegiatan membantu bencana alam ya, membantu pendidikan beasiswa dan lain sebagainya. Membuat film dengan tujuan kebaikan, menyebarkan pesan-pesan buat masyarakat melalui film itu juga CSR. Tapi Kak, saya tertarik dengan Kakak menceritakan di Papua menggunakan stadion. Berarti tidak tergantung dengan bioskop dong di daerah. Di daerah kan sedikit Kak. Nah, ini yang sebenarnya jadi jawaban. Ya, saya di beberapa wawancara sudah saya sampaikan bahwa Indonesia itu dengan 514 kota dan kabupaten yang punya bioskop itu cuma 115 kota. 399 kota tidak punya bioskop. Nah, disinilah sebenarnya peran sertanya pemerintah dalam hal ini, pemerintah daerah ya. Itu paling tidak mereka menganggarkan ya satu bioskop, bukan cuma mungkin gedung kesenian, taman budaya, harusnya ada bioskop ya. Dan dengan begitu sebenarnya para sinias ini juga punya tempat untuk memasarkan filmnya yang tidak tergantung hanya misalnya dengan XX1. XX1 ini untuk bisa masuk dan ditayangkan oleh XX1 itu mereka sangat sulit mengatur karena begitu banyak antrian. Iya pasti kayak. Ya. Kabarnya ada 250 lebih produksi film dalam setahun. Wah. Nah, sementara ini kita hitung-hitungan ya. Kalau pergantian film itu biasanya dilakukan setiap hari Kamis. Ya. Nah, kalau setiap Kamis berarti setahun itu ada 52 Kamis. Ya kan? Nah, kalau dalam setiap Kamis ada 3 film baru, maka baru tertampung sekitar berapa? 150-an sekian. Iya. Ya kan? Sekitar 156, 52 dikali 3 film misalnya yang keluar setiap Kamis. Berarti yang 250, 100 lebih film itu kan masih ngantri. Karena kekurangan layar. Nah, belum lagi kalau ternyata film itu booming. Kadang lama kan. Masa tayangnya lebih dari seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Maka semakin panjang lagi antrian, gitu loh. Jadi alhamdulillah sih film Dul Muluk Dul Malik ini kita buat di Januari, selesai semua dari mulai pra-produksi, produksi sampai pasca produksi itu memakan waktu selesai sampai 5 bulan ya pengerjaannya. Dan dalam minggu ini kami sudah diminta datang ke 21 yang insya Allah mungkin ini menjadi kabar baik untuk bisa mendapatkan jadwal. Karena biasanya juga banyak teman-teman sinias yang baru dapat bahkan setahun kemudian. Masya Allah. Ya kan? Nah, ini kan sebenarnya sebagai sebuah bisnis ada dana yang terpendam ya sekian lama gitu. Tapi untungnya sebenarnya adanya OTT, over the top, dengan adanya Netflix, Maxstream dan lain sebagainya, itu juga menjadi penyaluran dari karyanya para sinias yang nggak selalu harus ke bioskop. Siap. Tapi tadi imbauan dari Kak Aditya, yuk pemerintah daerah bikin bioskop yuk, karena banyak manfaat untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan kita yang koordinir ya. Amin ya Allah. Pemerintah daerah ya. Jadi film-film teman-teman itu kita yang bantu mengaturkan. Iya, benar. Untuk pemutarannya juga tadi ngobrol sedikit dengan Kak Aditya, banyak strategi itu bisa mengumpulkan di sekolah, serbaguna kan. Iya, betul. Tadi pengunjung Kak Aditya sudah menyinggung soal film Dul Muluk Dul Malik. Iya. Yang bakal besok tuh tayang perdana atau tayang khusus atau apa sih Kak? Jadi 20 Juni besok itu sebenarnya kami tayangkan dalam rangka ikut memeriahkan Festival Sriwijaya. Masya Allah. Menyambut ulang tahun Kota Palembang dan juga ulang tahun Sumsel di bulan Mei kemarin. Ya. Nah, momen ini yang sebenarnya kita ambil gitu kan. Jadi harapannya dengan ikut memeriahkan ini kemudian juga digaungkan di Sumatera Selatan. Dan ketika nanti Jumat besok nih kami mendapatkan satu berita
kapan akan Amin. ditayangkan, ya kan? Apakah mungkin di Agustus, apakah di awal September? Maka kami sudah memulai dari 20 Juni ini, gaung ini sudah mulai kita sebarkan. Yes, tapi itu bentuk kecintaan Kak Ditya terhadap Sumatera Selatan, terhadap Palembang. Kita duluan yang Ya. menayangkan. Ya harus, karena ini 90% bahasanya bahasa Sumatera Selatan. Kak, ceritain Kak, tentang apa sih Kak film ini Kak? Jadi Dul Muluk Dul Malik ini yang pasti kan terinspirasi dari ikonnya Sumatera Selatan, Seni ya. seni teater Dul Muluk, ya kan. Ketika Bang Anwar mengontak saya untuk bikin film, ya, saya berpikir kalau Bang Anwar main sebagai seniman senior, artis senior kita, maka peran apa yang cocok buat dia? Karena Bang Anwar ini juga orangnya ceria ya, dan dia sangat fasih berbahasa Sumatera Selatan, bukan cuma Palembang. Hampir semua bahasa daerah yang ada di Sumatera Selatan ini dia tahu cengkoknya, bagaimana intonasinya, bahasanya luar biasa tuh Bang Anwar. Nah jadi ketika saya diminta membuat film, kepikiran saya adalah satu, Bang Anwar cocok sebagai karakter Dul Muluk untuk film. Tapi orang selama ini kenal kan mungkin khususnya yang di Sumatera Selatan itu adalah pertunjukan teater, Iya. ya grup teater Dul Muluk, ya kan. Nah, saya mengambil nama Dul Muluk ini setelah atas izin dari Pemda Provinsi Sumatera Selatan, karena kan kami harus izin ya menggunakan nama ini kan udah jadi warisan budaya. Berita benda, benar Kak? Jadi kita melakukannya harus izin. Nah, setelah mendapat izin ada suratnya, barulah kita menggunakan nama Dul Muluk. Ya. Harapannya orang yang tahu Dul Muluk, ya, terutama orang-orang yang mungkin sudah seumuran 30 ke atas, 30 ke atas lah. Ya, ini akan ini ada sebuah produk seni budaya yang mereka kenal dan sekarang sudah dalam bentuk film. Tapi memang film ini tidak bercerita tentang grup kesenian Dul Muluk, tapi namanya Anwar Fuadi adalah Dul Muluk. Nama yang tokoh. Oke. Yang dulu dia bersama Ati Kanser itu kakaknya dalam film ini adalah dulu pernah main jadi pemain teater Dul Muluk. Oke. Sip. Nah, dia punya cucu namanya Dul Malik. Dul Malik. Yang itu rekayasa saya Dul Malik ya, dia punya cucu ya, yang dimainkan oleh Bagas Rang. Dia seorang pemenang Idola Cilik 2013 yang juga banyak penggemarnya sekarang. Siap. Dan dari Palembang pula kan. Iya benar, dari Palembang. Jadi harapannya dengan Dul Muluk ini ditampilkan, generasi muda yang belum tahu atau mungkin tidak terlalu ngeh bahwa Dul Muluk ini sebenarnya adalah grup teater seni budaya kebanggaan Sumsel gitu kan, itu akan mencari tahu akhirnya. Iya benar. Ya kan, guru-guru bahasa Indonesia harapannya itu Siap. akan mengatakan pada mereka bahwa sebenarnya Sumsel itu punya Dul Muluk. Iya. Jawa Barat punya Kabayan, Benar. ya kan. Kemudian Betawi punya cerita Lenong Benar. dan lain sebagainya. Maka yuk, mari kita gali lagi Dul Muluk. Bisa jadi nanti saya waktu itu sudah bilang sama Bunda Kiki ya dari Kirana Entertain itu bersama Dewan Kesenian, yuk kita buat lomba sketsa Dul Muluk buat para pelajar di Sumsel gitu ya. Asik, menarik. Atau buat semacam stand up komedi dengan gaya Dul Muluk di Dewan Kesenian gitu kan. Ya insya Allah kita akan coba buat. Kak, insya Allah bakal lancar lah. Kak, ini ada yang menarik juga, dapat bocoran dari Bunda Kiki kemarin sempat ngobrol. Hampir 90% menggunakan bahasa Palembang. Betul. Iya. Nah, mengatur Palembang dan Besemah ya. Palembang dan semua. Pegaralan. Nah, mengatur ini kan ada Meriam Bellina, ada aktor, aktris Roy Martin yang Roy Martin. notabene bukan orang Notabene bukan Palembang. orang Sumsel. Orang Kan? Sumsel. Boro-boro mau ngomong lah ya, mungkin Iya. mengenal pun jarang gitu. Iya. Ngatur mereka kayak mana, Kak? Jadi khususnya kalau Meriam Bellina sebagai salah satu peran utama wanita di film ini dengan dialog yang banyak gitu ya, dan juga Ati Kanser yang sebenarnya Ati Kanser masih ada darah Palembangnya, tapi dia lebih fase itu berbahasa Sumbar, Sumatera Barat, Padang ya. Padang. Nah, untuk kedua aktris ini saya ketika mengirimkan skenario dan mereka setuju untuk main, saya coba bantu dengan merekam melalui voice note setiap kalimat yang harus diucapkan oleh Meriam Bellina atau Ati Kanser. Saya kirim ke handphone mereka, misalnya scene nomor sekian, dialognya ini, mengucapinya begini gitu. Nah itu akhirnya mereka pelajari, dan ketika syuting juga khususnya Meriam Bellina itu benar-benar mendengarkan headphone-nya, mengingat lagi dialog,
Dan ya karena dia memang aktris yang hebat ya menurut saya. Kemarin kita sempat nonton untuk ngecek filmnya, Kiki semua dan juga beberapa teman yang nonton merasa bahwa apa yang dilakukan oleh para artis yang notabene bukan orang Palembang itu secara bahasa tuh aman. Dan memang begitulah wong Palembang kalau ngomong. Wih, ini jadi bikin penasaran pengunjung, layak ditonton. Ya aktor apa ya, Meriam Bellina, Roy Marten kan bukan sembarangan, aktor sudah kelas atas lah. Kalau penilaian kakak, penguasaan mereka terhadap bahasa Palembang pun luar biasa, Kak? Iya, jadi waktu mereka adegan, terutama Meriam Bellina, Ati Cancer, kan saya kan di belakang monitor mendengarkan mereka ngomong, itu saya terharu. Cara itu sampai seperti mau menitikan air mata karena, wow, kok keren banget ya mereka bisa ngucapin kalimat dengan intonasi. Apa kalimat-kalimat yang banyak nanti nonton. Banyak. Itu ada monolog panjang yang dilakukan oleh Meriam Bellina ya, yang menurut saya itu challenging banget, dan itu diambil di hari pertama. Jadi begitu dia berhasil mengucapkan dialog panjang itu, menceritakan tentang ketakutannya bahwa rumahnya ada hantu dan lain sebagainya pada mangciknya itu si Dul Muluk yang tinggal di pagar alam, berteleponan, dia ngomong panjang lebar, itu saya dengarkan gitu. Keren banget ya Meriam Bellina bisa memainkan peran ini. Dan begitu selesai saya yes, berhasil. Dia tuh langsung meluk saya, si Meriam Bellina, karena merasa sangat benar, aku benar, oke, aku bisa melakukannya kan, bisa, bagus, saya bilang gitu. Nah dia percaya karena saya dan kakak saya yang juga membantu menangani film ini, Amir Guma itu, ya kami, oh iya benar, sudah nggak ada yang salah. Apalagi ada Bang Anwar kan, Iya. Bang Anwar juga ikut mengawasi gitu. Tapi jujur susah gak, Kak, ngatur mereka? Enggak ya, kayak artis-artis yang memang mereka profesional di bidangnya, itulah memang pekerjaan mereka. Jadi menurut saya kalau ada di FF ini, Festival Film Indonesia, dan seandainya Meriam Bellina juga dijadikan salah satu nominasi The Best Actress, itu sangat pantas karena luar biasa dia bagaimana mencoba mendalami perannya sebagai seorang perempuan Palembang. Dan semoga saja, Kak, film ini diproduksi juga bisa bisa diterima oleh secara nasional. Amin, amin, insya Allah. Kak, saya ngobrol juga dengan Bunda Kiki kemarin. Katanya melibatkan kawan-kawan di Palembang juga banyak. Oh iya, dari Kirana Entertainment itu sebenarnya aku dengan Bunda Kiki itu kan sudah berteman lama. Ketika film Ada Surga di Rumahmu dibuat di tahun 2015 ya, itu aku dengan Bunda Kiki sudah bekerja sama, anak-anaknya juga main, Bunda Kikinya juga main di film itu kan. Jadi ketika akhirnya aku membuat lagi film berikutnya, yang aku ingat pertama pasti Kirana Entertainment. Dan banyak anak-anaknya Bunda itu yang memang bagus-bagus ya. Ketika kan nggak mungkin aku bawa pemain dari Jakarta, remaja Jakarta, itu susah lagi nanti melatih intonasinya ya kan, ditambah juga ya jadi biaya tambahan dan pasti akan membengkak lah biaya lagi. Ya udah, ternyata dapat pemain-pemain yang pas dari Bunda Kiki. Tapi jujur saya ini dapat informasi banyak juga pejabat yang main di film ini. Itu mereka memerankan tokoh tertentu atau menjadi jabatan mereka sekarang? Dan apa sih alasannya? Iya. Jadi kalau Pak Agus Fatoni itu memainkan peran memang beliau sebagai PJ Gubernur, ya kan? Tapi kalau Pak Aufa, beliau berperan sebagai guru. Pak Sutoko, Kadisdik juga berperan sebagai guru ya di SMA Negeri Sumatera Selatan gitu. Ada juga Ibu Nora dari Kapolsek Kemuning ya. Jadi kalau ditanya apa alasannya, sebenarnya ya Pak Agus Fatoni itu menurut saya karena beliau adalah pejabat dari Sumatera Selatan yang sedang menjabat ya kan, dan cerita ini ada di Sumatera Selatan dan perannya juga masih sebagai gubernur yang hadir di SMA Negeri Sumatera Selatan untuk mengawasi bagaimana pola belajar mengajar di SMA Negeri Sumatera Selatan, dan kebetulan bertemu dengan Dul Muluk yang ternyata adalah murid. Jadi Pak Agus Fatoni main jadi murid ngajinya Dul Muluk di kampung dulu. Jadi pertemuan antara ustadznya dan muridnya. Itu satu golden scene yang menurut saya cukup mengharukan. Dan ketika Pak Agus Fatoni mencium tangan ustadznya, walaupun dia dengan jabatan tingginya, dengan bajunya,
sebagai pejabat ya, itu menurut saya merupakan simbol bahwa setinggi apapun derajatmu maka hormatilah gurumu. Insya Allah. Gitu. Kak, tapi ada pertanyaan lagi nih. Mereka kaku tidak actingnya atau susah tidak mengatur pejabat-pejabat ini? Kak? Pak Agus Fatoni itu ternyata dulu remajanya pemain teater di Lampung, ya kan? Dan beliau bermain sangat natural, ya skrip itu dibaca sebentar, kemudian beliau berimprovisasi. Intinya yang penting sama, ketemu sama Kak Anwar lagi kan, Oh, yang jago cocok improvisasi kan, gitu. Dan yang menariknya lagi saat itu juga beliau menyiapkan waktu cukup luang, bahkan bertanya, perlu diulang? Iya, perlu diulang lagi nggak nih? Bahkan ada adegan kami buat di Geria Agung, itu pejabat semua kumpul, ada juga lagi ada pelantikan bupati waktu itu ya. Beliau ya melakukan satu upacara seremoni yang memang biasa dilakukan dalam pelantikan. Dan Pak Agus kemudian juga sadar bahwa kita mengambil gambar dan sebagainya, karena itu kan memang diminta beliau gitu kan. Adegannya adalah beliau mengundang guru ngajinya Abdul Muluk untuk hadir di Geria Agung. Tepat pada saat itu sedang ada pelantikan. Jadi sebenarnya Dul Malik, cucunya Dul Muluk ini jadi termotivasi, walaupun dulu ceritanya anak kampung bernama Fatoni yang dulu murid ngajinya Dul Muluk itu tinggal di pedalaman dengan segala kesederhanaan, ternyata bisa mencapai satu posisi yang dihormati di masyarakat. Masya Allah. Nah ini untuk kepala daerah di kabupaten kota yang ada di Sumsel, kepala daerah bisa ikut bermain juga dalam sebuah film. Dan walaupun dekat-dekat pemilu kada, lupakanlah dulu lah kita membuat film untuk masyarakat Sumsel, untuk seni budaya yang ada di Sumsel kayak. Kak, tidak terasa 20 menit. Katanya rencananya membuat film lain Kak, saya Dul Malik. Setelah ini ada produksi-produksi lain. Ya, ini juga sebenarnya atas usulan Pak Fatoni ya. Beliau menyampaikan ke saya, coba buat film dengan slogan-slogan, kalimat-kalimat ikon yang ada di Sumatera Selatan. Misalnya, adu gawe. Iya sih. Nah, mana kau? Adu gawe. Adu loka juga lagi. Adu loka, adu gawe. Selain wong kita galau. Wong kita galau. Nah, jadi berdasarkan kalimat itu boleh juga gitu ya kan, kita buat dan sudah ada konsepnya, sudah disetujui, beliau sudah merekomendasikan untuk para BUMN mendukung. Amin ya Allah. Makanya jadi setelah film ini insya Allah ada film berikutnya ya, dan juga ada film-film lainnya yang kita sedang rancang untuk diproduksi di Sumatera Selatan. Kalau urban legend nggak? Urban legend kan banyak di Sumsel, Hantu Banyu yang kayak itu. Pengen nggak Kak bikin film? Sudah ada skenarionya, sudah kita siapkan juga gitu kan. Tapi ya sebenarnya gini, membuat film yang ada unsur horor ya. Film Dul Malik ini kan konsepnya juga horor komedi. Ada unsur horor? Horor komedi justru ini Dul Malik. Tapi kami bawa pesan kebaikannya tentang anti bullying, karena ada plot cerita anak-anak SMA yang ngebully temannya ya. Jadi kalau ini cocok ditonton oleh para pelajar karena pesan itu kan. Nah, kenapa kita mengarah ke situ? Karena harus diakui film horor kan memang sedang booming di sini kan, menjadi magnet untuk membuat penonton datang. Tapi saya karena seperti tadi sudah disampaikan bahwa aku banyak membuat film religi dan lain sebagainya gitu kan. Ketika bagaimana ya menyiasati bahwa pasar sedang mau ini, tapi aku juga tidak mau kemudian orang melihat aku menyuguhkan sesuatu yang mistis, yang bisa mengarah ke musyrik gitu kan. Nah, makanya akhirnya komedikan saja ya, bahwa setan itu bisa diajak bercanda gitu misalnya, bisa sesuatu yang lucu juga gitu kan. Kemudian pesannya harus tetap ada. Nah, akhirnya jadilah cerita Dul Malik dengan konsep horor komedi tapi dengan pesan anti bullying. Gitu. Berapa lama sih Kak bikin film-film yang yang untuk tayang layar lebar secara nasional ya? Secara nasional. Dari mulai praproduksi, penulisan skenario, kemudian kalau produksinya sebenarnya syutingnya nggak lama, 20 hari pun selesai bisa ya. Lagi-lagi tergantung dari seberapa complicatednya sebuah skenario ya kan.
Tapi secara umum film itu harusnya selesai di 3-4 bulan. Ya, mulai dari skenario, ya hunting lokasi, kemudian syuting ya setelah melalui casting pastinya, kemudian ada pasca produksi, ada editing, ada color grading ya, ada scoring musik dan lain sebagainya, sampai mixing, sampai yang kita sebut picture lock. Ya, sampai sudah salaman semua produser, sutradara, editor, semua salaman, oke ya, picture lock ya. Tidak boleh lagi ada yang dirubah dari apa yang sudah disepakati. Itu membutuhkan 4 bulan. 4 bulan ya. Kak, pertanyaan terakhir karena kita mendekati akhir podcast. Pengunjung, kita sama-sama tahu Kak Aditya punya Sanggar Ananda, punya Teater Kaula Muda, dan beliau ini sebenarnya penyanyi juga loh. Saya masih ingat lagunya, Kamu Harus Jatuh Cinta kayak. Hari ini aku jatuh cinta. Dengan suara Dana kayak. Semaradana. Semaradana. Iya. Saya habis ngeliat video klipnya, masih berkumis kan. Kak, ada rencana udah Kak, bikin cabang di Palembang? Sanggar Ananda. Yang ini, Sanggar Ananda atau Teater Kaula Muda. Kaget lah aku kerjasama dengan Bunda Kiki. Iyalah Kak, karena kalau dilihat kan Kakak bakal sering kesini nih kalau Iya, insya Allah. Makanya ada tempat yang memang nyaman ya, gampang untuk anggota itu datang ya, artinya ada kendaraan umum yang melewatinya, tempatnya juga nyaman ya, insya Allah. Ya. Kak, terakhir Kak, minta closing statement kepada di Palembang, di Sumsel banyak komunitas film, baik yang membuat film pendek maupun yang ikut kompetisi. Bagaimana sih dalam mereka yuk membangun komunitas, berkarya dalam bidang film? Silakan Kak. Ya, buat para milenials ya, anak-anak muda yang ada di Sumatera Selatan yang memang memiliki passion di bidang film, ya menurut saya itu adalah sebuah hal yang sangat luar biasa kalau kamu lakukan, karena film itu menurut saya seperti kamu meninggalkan jejak sejarah dalam hidup kamu. Ketika kamu membuat karya, dia akan ditonton bertahun-tahun, berpuluh tahun, hingga nanti mungkin kamu punya keturunan, cucu, cicit dan seterusnya akan bangga dengan karya-karya film baik yang sudah kamu kerjakan gitu loh. Jadi membuat film sesungguhnya meninggalkan jejak sejarah, lakukan yang terbaik aja. Oke, terima kasih Kak Aditya. Pastinya untuk masyarakat Sumatera Selatan, kalau kita cinta Sumatera Selatan, ada film nih, Dul Muluk Dul Malik, dan kita wajib nontonnya. Kalau besok itu masih mungkin terbatas, tapi yakinlah nanti ketika dibuka secara nasional, kita bisa saksikan bersama-sama. Saya mengutip kata beliau pada saat podcast tadi, pemerintah daerah, siapapun kalian, bikin film itu mudah, apalagi untuk melestarikan seni budaya di Sumatera Selatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah.